Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallah ittaqullah qawlu qawli wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak-anak yang kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Luar biasa nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di sini sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kita keistiqomahan selalu hadir lima waktu di masjid untuk salat berjamaah. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, menjelang menunggu iqamah dikumandangkan, kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat Luqman, surat ke-31 ayat 14. Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah menginformasikan kepada kita, Allah memerintahkan kepada kita, wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah sambung ayat ini dengan mengatakan, hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah, wa bisaluhu fi amaini, dan menyapinya, menyusuinya dalam 2 tahun. Di sini kita lihat Bapak Ibu bagaimana redaksi ayat Allah informasikan kepada kita. Pertama, Allah katakan, Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian Allah gambarkan bahwa ibu kita telah mengandung kita. Bayangkan di awal redaksi Allah informasikan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jasa yang ditonjolkan Allah di sini jasa ibu. Allah tidak sebut ayah di sini, tidak sebut bapak di sini, tapi ibu. Hamalatku ummuhu, ibumu telah mengandungmu, wahnan ala wahnin, dalam keadaan payah bertambah payah, dan menyusumu selama 2 tahun. Di sini kita lihat Bapak Ibu yang kami muliakan, sinkronnya ayat ini dengan apa yang diinformasikan oleh Rasul Mulia. Ketika orang bertanya kepada Rasul Mulia, kepada siapa yang berbakti, Rasul Mulia mengatakan ibumu. Ditanya lagi, ibu. Ditanya lagi, masih ibumu. Yang ketiga baru bapakmu. Ayat Luqman, surat Luqman ayat 14 ini sinkron sekali dengan apa yang dikatakan Rasulullah. Kita lihat Allah gambarkan di sini Bapak Ibu 3 kepayahan yang dilalui oleh ibu-ibu: mengandung, melahirkan, menyusukan. Pantas 3 ini Allah selamatkan, Allah selamatkan buat ibu kita. Cuma Bapak Ibu yang kami muliakan, jangan kita salah tafsir. Memang untuk berbakti double, 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Tapi ketika bapak sudah memutuskan, ibu dan anak tunduk dengan keputusan bapak. Jangan ada pula di antara anak yang mengatakan ketika dia menginginkan sesuatu,
ibunya mengizinkan, bapaknya tidak mengizinkan, lalu dia mengatakan, untuk apa minta izin bapak lagi? Ibu kan mengizinkan. Ibu kan 3 kali, apa sekalinya? Apa nak mengizinkan? Kalau ibu nak mengizinkan, lagi padanya kecil ibu nak berkata siapa? Nah, jangan di situ pula penafsirannya bapak itu. Yang bapak suami tetap sebagai pemimpin, sebagai leader yang kita taat dengan apa yang dikatakan oleh bapak. Tapi ketika bapak kita tidak menyuruh, ibu kita tidak menyuruh, sama-sama tidak menyuruh, maka bakti kita lebih kepada ibu kita. Tapi kalau sudah diperintah, disuruh oleh bapak kita dan bersamaan disuruh oleh ibu kita, maka itu bapak kita yang kita dulukan. Kemudian bapak ibu yang kami muliakan, ini juga gambaran bagi ibu-ibu ya. 3 episode kehidupan dalam membesarkan anak ini, ketiga-tiganya ibu harus maksimal. Ketika mengandung itu betul-betul ikhlas, betul-betul sabar. Ketika melahirkan juga seperti itu, dengan banyaknya gangguan, betul-betul sabar, betul-betul ikhlas. Begitu juga dengan menyusukan anak. Ini hak anak dan kewajiban ibu untuk menyempurnakannya 30 bulan, 2 tahun lebih, harus dengan sabar, dengan ikhlas. Dan ini insya Allah yang akan kita bayar untuk bakti anak kita ketika kita tua nanti. Karena Bapak Ibu, Allah jelas mengatakan dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 dan 24, jelas sekali Allah gambarkan di sini. Allah mengatakan, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Taatlah kepada Allah dan berbaktilah kepada orang tuamu. Dan di akhir ayat ini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berikanlah dia kesenangan, kenyamanan seperti mana dia telah berikan kesenangan, kenyamanan ketika aku masih kecil. Bagaimana ibu-ibu bapak menghadirkan si kecil, tumbuh kembangnya si kecil, begitu doa yang Allah ajarkan kepada kita, ya Allah berikanlah kebahagiaan, kesenangan kepada orang tuaku seperti mana dia berikan kesenangan, kenyamanan ketika aku masih kecil. Maka ketika ibu-ibu dengan kerjanya, dengan alasan kerjanya menelantarkan anaknya, tidak sempurna menyusukan anaknya, tidak sempurna dengan anaknya, maka hal yang sama doa anakku untuk dia. Kalau dulu kita menelantarkan anak kita berdoa bahwa orang tuaku seperti mana dia memperlakukan aku waktu kecil, itu doa redaksinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bapak Ibu, tekankan kepada anak kita, tekankan kepada cucu kita, tekankan kepada menantu kita. Kalau kita sudah terlanjur tidak maksimal di 3 masa ini, maka jangan sampai ketularan anak kita, cucu kita juga lengah di 3 masa ini. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, banyak orang anak yang akhirnya menjadi musuh ketika dewasa Bapak Ibu. Dan kita melihat ada orang yang menggugat ibunya di pengadilan. Bayangkan ibunya digugat di pengadilan. Sementara kita melihat kisah, ada kisah di Merdeka Bapak Ibu, 2 orang adik kakak yang sama-sama pergi ke pengadilan untuk minta hak agar berbakti kepada ibu. Ada kejadian di Timur Tengah, kejadian di tahun ini, di masa ini, 2 orang adik kakak, kakaknya menjaga ibunya selama 30 tahun, adiknya itu seorang tentara Bapak Ibu. Selama 30 tahun penjagaan ibunya sebagai kakaknya, dia hanya memilihkan uang untuk kakak dan ibunya. Ketika dia pensiun, dia minta dia yang kasih ibunya, kakaknya tidak mau. Sama-sama ngotot untuk mengasuh ibunya. Akhirnya sama-sama tidak mau mengalah, pergilah ke hakim, dibawa ibunya sebagai saksi. Hakim mengatakan, bagaimana ya adik? Adik saya harus saya yang menjaga ibu ini. 30 tahun sudah abang yang menjaga, kata abang saya yang menjaganya. Akhirnya apa? Akhirnya hakim mengatakan kepada ibunya, kedua anak saya di biji mata saya, 1 biji kanan, 1 biji kiri. Terserah anak itu 2. Akhirnya Bapak Ibu, hakim memutuskan mati yang menjaga ibu. Akhirnya kakak ibu nangis, sujud di kaki adik, menangis keras-keras sujud di kaki adik agar biar dia yang menjaga. Kata tidak abang, saya yang menjaga ibu. Akhirnya abang yang mengalah, boleh adik menjaga ibu, tapi harus sama dengan cara saya menjaga. Saya menjaga mandi ibu, saya menjaga waktu ibu
terasa hadir situ. Kalau adik bisa seperti itu, saya serahkan. Akhirnya adik mau mengikuti cara abangnya, baru abangnya ikhlas adik menjadi luar biasa memperebutkan fisik ibu, bukan memperebutkan harta ibu. Kenapa? Karena ibu di 3 episode ini dilakoninya ketika hamil, melahirkan menyusui, betul-betul dilakoninya dan didapat ketika anak yang besar. Mudah-mudahan kita tidak. Ibu, terima kasih. Assalamualaikum.